Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi minal anbiya al mursalin wal awliya wa syuhada wa syarikin wal malaikatul muqarrabin. Khususun sanaf kitab At-Tuhfah al-Mursalah. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fitarin. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam Jumat, malam Sabtu ya, jadwal kita adalah mengkaji manuskrip kitab At-Tuhfah al-Mursalah karya Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Sebenarnya saya sudah menyiapkan ya layar proyektor dan proyektor supaya teks manuskripnya itu bisa ditampilkan, tapi sayang sekali setelah dilakukan persiapan kabel powernya belum ada, jadi akhirnya belum bisa ditampilkan di proyektor. Insya Allah bagi yang pengen teksnya kitab At-Tuhfah al-Mursalah nanti bisa kirim pesan di inbox ya, atau yang punya WA bisa minta ke saya, nanti saya kirim ya, teksnya sudah saya buatkan. Jadi teks Tuhfah ini saya tulis bersumber dari beberapa manuskrip di Nusantara, termasuk salah satu manuskripnya peneliti asal Australia yaitu A.H. John. A.H. John ini salah satu tokoh ilmuwan Australia yang concern meneliti tentang kitab At-Tuhfah al-Mursalah ini. Ternyata di dalam manuskripnya A.H. John juga ada beberapa kata yang terselip ya, yang tidak dimasukkan. Nah, kenapa saya bisa tahu? Karena saya compare dengan beberapa manuskrip yang lain. Begitu juga dalam manuskrip lain juga ada kalimat yang hilang gitu. Ternyata dari beberapa manuskrip ini saling melengkapi. Jadi ketika ada perbandingan 3-4 naskah, kita akan semakin yakin ya mana yang teksnya itu terpotong atau hilang, mana yang utuh gitu. Jadi kalau dua mungkin bisa ada kekurangan yang terlewatkan, tapi kalau ada 4 naskah itu bisa memperkuat ya bahwa teks ini kekurangannya di sini karena di 3 teks ini semua ada. Ya, apa yang saya tulis ini sudah insya Allah sudah komplit lah dari sisi teks kitab Tuhfah ya. Kitab Tuhfah ini memang tidak dijual ya. Belum ada yang jual kecuali kalau dicetak ya. Saya sudah punya tulisan, sebenarnya tinggal nyetak aja. Nah, ngaji kitab Tuhfah ini menjadi penting ya di abad 21 ini, karena selama abad 17 mulai dari 630 Masehi sampai abad 19 ya, masuk 20
kitab ini menjadi kitab utama, ya, yang dijadikan rujukan para sufi seluruh Nusantara, mulai dari Aceh, Sumatera, Pulau Jawa, NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, sampai Patani, sampai Malaysia. Ini semua merujuk, sampai Sulawesi juga, merujuk pada kitab At-Tuhfah Al-Mursalah. Nah, kitab Tuhfah Mursalah ini merupakan ringkasan, ya, dari ajaran Ibnu Arabi. Jadi induknya itu pada ajaran Ibnu Arabi. Nah, Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri ini mencoba meramu sebuah ajaran yang simpel, yang mudah dipahami oleh masyarakat Nusantara, ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ulama yang pertama kali membawa kitab ini adalah, ya, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, ya. Beliau meninggal sekitar 1630-an. Ya, beliau berguru dengan sahibul kitab, ya, Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri Al-Hindi. Memang dulu, ya, abad 16-17 itu peta santri Nusantara itu belajarnya ya dari Aceh itu ke India, ya. India ada yang langsung ke Arab, ya, Mesir juga, Maroko juga. Kedekatan dengan India inilah banyak sekali ulama-ulama kita yang banyak belajar dari ulama-ulama India. Nah, dari abad 17, ya, 18, 19, ya, masuk 20. Di abad 20, ya, awal, ya, ini kitab ini mengalami persoalan, ya. Persoalan karena Belanda Seneurgonya itu setelah belajar bahasa Arab di Mekah pulang itu meneliti kitab-kitab ulama Nusantara. Ternyata kitab Tuhfah ini menjadi salah satu kitab yang menurut kepentingan Belanda ini membahayakan. Sebab orang kalau sudah ngaji kitab Tuhfah ini kan isinya ilmu hakikat, ya. Kalau orang yang sudah terkena virus hakikat itu yang ditakuti hanya Allah, ya, termasuk Belanda juga tidak takut. Nah, ini membahayakan bagi kepentingan Belanda, ya. Karena itu Seneurgonya pemerintah Belanda melakukan strategi pecah belah, ya. Seneurgonya mengangkat seorang mufti, ya, di Betawi untuk apa? Untuk mengeluarkan fatwa bahwa ajaran martabat 7 ini sesat. Padahal kan dari abad 17, 18, 19 masuk 20 ini tidak ada satupun ulama yang menyatakan kitab ini sesat. Ya. Mungkin di era Syekh Nuruddin Aramiri, ya, ada fatwa juga. Cuma fatwa itu ditujukan kepada para pengikut Syekh Samsuddin dan Hamzah Fansuri yang memiliki pemahaman yang salah, gitu. Sebab pemahaman Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin As-Sumatrani itu pemahamannya lurus, sebagaimana pemahaman yang diamalkan oleh para sufi pada umumnya. Nah, ketika ada pemahaman yang salah di para pengikut ini, ya, zaman Aceh dipimpin oleh Sultanah, kemudian mengangkat Syekh Nuruddin Aramiri, maka keluarlah fatwa sesat. Sampai banyak manuskrip, banyak buku, kitab Tuhfah yang dibakar. Jadi ini tragedi pertama. Nah, kemudian ini dibela oleh ulama-ulama lain seperti Syekh Furijal. Itu ulama yang
melakukan diskusi dengan Syekh Nuruddin ya, terkait dengan fatwa sesatnya terhadap ajaran-ajaran wujudiyat, ajaran martabat tujuh. Nah, akhirnya dalam diskusi itu Syekh Nuruddin argumentasinya bisa dipatahkan oleh Syekh Saiful Rijal. Akhirnya Syekh Nuruddin pulang ke Ranir, kemudian Syekh Saiful Rijal diangkat menjadi mufti. Nah, terus masalah ini juga sampai ke Syekh Al-Qurani dan Al-Qusasi di Mekah, karena banyak yang melaporkan soal peristiwa ini. Akhirnya Syekh Al-Qusasi menunjuk Syekh Al-Qurani untuk menulis kitab menjawab tentang persoalan wujudiyat di Jawa, di Nusantara ini. Jadi intinya membela bahwa ajaran hakikat ini ya ajaran yang hak. Ya, yang salah itu kalau terjadi penyimpangan penafsiran. Gitu. Nah, ini sering dilakukan oleh murid yang belum utuh pemahamannya, kemudian dia menafsirkan sendiri, menyimpulkan sendiri. Nah, itu yang menjadi peluang terjadinya penyimpangan. Tapi kalau para sufi yang mereka adalah memiliki wawasan keilmuan yang luas, gitu ya, nah, itu insya Allah terjaga dari kesalahan dalam memahami wujudiyat atau martabat tujuh ini. Ya, jadi menarik ini perdebatannya di Nusantara. Ya, baru abad 20 itu keluarlah fatwa. Ya, saya punya kitabnya yang menyatakan bahwa ajaran martabat tujuh itu sesat dan ajaran Thariqah Naqsabandiyah juga sesat. Gitu. Maka sejak abad 20 ya, karena Belanda pintar ya, dia sudah punya keputusan seorang mufti ya, bahwa ini adalah kitab sesat, ajaran sesat, maka Belanda punya senjata untuk menangkap siapapun yang mengajarkan ajaran hakikat martabat tujuh dan ajaran tarekat. Gitu. Ya, sebagian ada yang ditangkap ya, kalau pilih aman ya dia diem, tiarap. Maka abad 20 ya, masuk tahun 1900 awal ya, itu ajaran hakikat di Nusantara itu hampir dipastikan tersembunyi, tidak berani menampilkan secara terbuka sebagaimana pada abad 17, 18, 19. Karena tadi sudah ada fatwa dari Mufti Betawi ya, yang menyatakan ajaran martabat tujuh dan tarekat Naqsabandiyah itu sesat. Nah, disitulah ya para ulama ya melakukan strategi ya, sebab kelompok tarekat Naqsabandiyah yang di Banten itu melakukan perlawanan terhadap Belanda gitu. Jadi ada fatwanya agak unik gitu ya, karena memang dari kelompok tarekat ini adalah satu-satunya kelompok yang berani melawan Belanda, maka kelompok ini yang masuk disesatkan juga. Nah, ketika sudah sesat, Belanda punya ya senjata untuk menangkap. Ini kan ajaran sesat, gitu kan. Nah, banyak sekali ulama-ulama Banten ya di Betawi dan sekitarnya itu yang ada yang ditangkap oleh Belanda kemudian diasingkan, ya, ada yang mungkin dibunuh juga. Gitu. Jadi abad awal 20 ini ya ajaran-ajaran hakikat ini di Nusantara ini tiarap, ya, tiarap dan tidak bisa diajarkan secara umum sebagaimana pada abad-abad sebelumnya. Nah, mulai dari 1900 awal ya kita bisa melihat ya, di situ tokoh-tokoh ahli thariqat sudah tidak muncul lagi pada sebagaimana abad-abad sebelumnya. Ya. Banyak tokoh tapi menyembunyikan identitas thariqahnya. Gitu. Karena kalau dengar thariqah Belanda sudah curiga. Gitu. Maka banyak ulama-ulama di era pra kemerdekaan ya itu menyembunyikan kedudukannya sebagai pengikut thariqah ya, karena Belanda sangat represif. Gitu. Maka menurut saya ketika sudah masuk kemerdekaan ya mulailah bangkit ya
muncullah organisasi ya, Jamiyah Ahlul Thariqah di bawah PBNU. Ya, kemudian di abad 21 ini menurut saya ya, sudah mulai terbuka kembali bagaimana ajaran-ajaran yang dulu di abad 17, 18, 19 yang menjadi kekuatan ya, di bumi Nusantara ini, saya kira sudah saatnya untuk disampaikan ke umat Islam. Sebab ini ajaran penting, ibarat ini mutiara ya. Kalau mutiara ya pasti bagi yang memiliki potensi rohani ya, ketika mendengarkan ajaran-ajaran seperti Al-Fatihah Musalah ini pasti merasakan kecocokan batiniahnya. Oh iya, ini ajaran yang pas. Oh iya, ini ajaran cukup bagus. Maka kita masih beruntung ini karena senuhnya ya menyimpan banyak manuskrip kitab tuhfah yang diambil dari para ulama Nusantara, termasuk karya-karya Syekh Muhyi Pamijahan ya, itu juga menjadi koleksi senuhnya. Dan banyak sekali, hampir ada 20 kitab ya, kitab-kitab hakikat yang disimpan di Leiden Belanda menjadi koleksinya senuhnya. Nah, ini menariknya di sini. Untungnya disimpan di Belanda, jadi kitabnya sampai sekarang masih utuh ya, masih bisa diakses ya. Saya sebenarnya ada beberapa manuskrip ya, ingin saya tampilkan, termasuk manuskripnya Syekh Muhyi Pamijahan ya, yang menjelaskan soal martabat 7. Karena Syekh Muhyi ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penyebaran martabat 7 dan tarikat Satariyah di Jawa gitu ya. Mulai dari Surakarta ya dan sekitarnya, masuk Jogja, masuk Cirebon, masuk Banten, di kalangan elit itu banyak yang belajar ilmu hakikat kepada Syekh Muhyi Pamijahan ya. Setelah beliau wafat diteruskan oleh putra-putranya, salah satunya adalah Syekh Muhyiddin, itu adalah putra dari Syekh Muhyi Pamijahan. Nah, itu ada manuskripnya. Nah, ini menarik untuk dikaji supaya kita tahu betul, oh iya, ternyata ilmu mutiara yang selama ini ya tersembunyi ya di abad 21 ini sudah mulai bisa diangkat kembali ya, bahkan bisa untuk dikaji dan diteliti ya, menjadi kajian-kajian ilmiah di beberapa kampus. Karena potensi manuskrip di Nusantara itu cukup besar sekali. Nah, ini siapa yang bisa menyentuh, mengkaji, mendalami manuskrip ini? Ya para santri, ya para santri yang mahasiswa yang santri, karena dibutuhkan dua keilmuan ya, ilmunya santri karena memiliki penguasaan di ilmu-ilmu dasar ya, ilmu alat ya, dibutuhkan mahasiswa karena ya memiliki wawasan dan pandangan yang lebih terbuka dan bisa melakukan eksplorasi ya, terhadap manuskrip yang tersebar di Nusantara ini ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas muqaddimah ya, dari penjelasan kitab At-Tuhfah Mursalah. Satu lagi ada yang menarik. Jadi para tokoh Nusantara ya, yang belajar kitab Martabat 7 ini atau kitab Tuhfah ini itu memiliki gaya penafsiran yang sesuai dengan corak lokalitasnya. Gitu. Jadi hakikat, ya, ajaran hakikat, ya, kemudian ditafsiri dari sisi substansinya ya, dengan kondisi yang ada di sekitarnya ya, terhadap simbol-simbol yang ada di lokalitasnya itu.
Seperti contoh ya, Syekh Muhyi ya, itu dalam manuskripnya yang saya baca itu memiliki istilah-istilah yang unik ya, yang itu adanya hanya di Jawa gitu. Begitu juga saya meneliti tentang manuskripnya ya cucunya Pangeran Sambernyowo ya, dalam ajaran Martabat 7 juga beliau memiliki penafsiran yang sangat unik yang juga tidak dimiliki oleh para sufi yang lain gitu. Jadi bisa memiliki warna-warna yang bercorak lokalitas itu tadi. Tentu juga sama ya ketika di Buton ya, di Kesultanan Buton ajaran Martabat 7 ini bahkan menjadi ajaran resmi kesultanan gitu. Ya, tentu bagaimana mendudukkan ajaran ini dalam konteks bernegara ya, kaitannya dengan Kesultanan Buton ini juga menarik untuk diteliti dan dikaji ya. Gitu. Maka kita akan melanjutkan pembahasan setelah minggu yang lalu kita bahas Muqaddimah ya. Alhamdulillahirabbil alamin sudah, fa yaqulul abdu al-mudnibu al-muhtaj sudah. Ya, i'lamu ya ikhwani ini sudah. Nah, kita mulai bahas wa anna dzalikal wujud. Wa anna dzalikal wujud. Nah, sebelumnya Syekh Fadlullah menjelaskan ya dalam supaya mengait dengan yang di bawahnya ya. Kalau tiba-tiba kita baca ini tanpa dikaitkan dengan penjelasan sempurna nanti bingung. Penjelasan sebelumnya Syekh Fadlullah menyatakan i'lamu ya ikhwani as'adakum wa huwa iyana annal haqqa subhanahu wa ta'ala huwal wujud. Jadi Syekh Fadlullah mengatakan bahwa al-haq ya, subhanahu wa ta'ala itu adalah wujud ya. Wa anna dzalikal wujud laisa lahu syaklun, dan wujud itu tidak berupa bentuk, wala haddun tidak batasan, wala hasrun juga, dan juga tidak dibatasi. Nah, ini yang dimaksud wujud yang mana? Minggu lalu sudah dijelaskan, ini yang disebut wujud di alam qadim. Ya, wujud yang tanjih, yang suci, yang la syalau syaklun wala haddun wala hasrun. Ini wujud al-haq ya, ketika di alam qadim. Wa ma'ahada dhuhara wa tajalla. Ya. Karena wujud ya dari qadim ini akan turun ke hudus. Gitu. Maka ketika turun ke wujud yang baru wa ma'ahada dhuhara wa tajalla bisyakli wal had, akhirnya bentuk rupanya menjadi nyata dan jelas. Ya. Contoh gampangnya ya, dulu ketika belum ada alam semesta ya, langit apa bumi belum ada ya, termasuk matahari pun belum ada, surga pun belum ada, kan yang ada hanya Allah yang qadim. Nah, Allah yang qadim ini ya tidak bisa disifati dengan sifat-sifat makhluknya, karena Allah bersifat tanzih gitu. Nah, akan tetapi ketika Allah menciptakan ya, karena kan di hadis qudsinya kan kuntu kanzan mahfiyan, aku berbendaraan yang tersembunyi gitu. Fa inni uhibbu an u'raf, aku ingin dikenal, an u'raf.
aku ingin dikenal. Wa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Ya, akhirnya diciptakan surga, neraka, ya, jin, malaikat, ya, bumi. Ya. Ini karena Allah ingin dikenal, maka diciptakan perangkat alam semesta ini. Nah, ketika sudah wujud perangkat alam semesta seperti bumi, ya, ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada tumbuh-tumbuhan, ada perangkat yang lainnya. Ini sudah bisa keliwalhat. Nah, ini wujud yang sudah ada bentuknya dan batasannya. Ini yang disebut wujud yang hudus, wujud yang baru. Nah, wujud ini walam yatagoyyar amakana. Wujud ini tidak akan pernah berubah dari apa yang sudah ditetapkan di zaman azali. Ya. Min adami syakli wa adamil had. Bal al-an kamakana. Gitu. Nah, ini kalau ini bal al-an kamakana ini istilah yang dikutip dari Ibnu Arabi, ya, karena di Al-Futuhat Ibnu Arabi itu menggunakan bal al-an kamakana. Jadi kondisi yang ada saat ini, kondisi real ini, ya, ini kamakan sebagaimana ketetapan Allah pada zaman azali. Itu. Jadi kondisi yang ada, yang real saat ini, termasuk tahun 2020 ada virus corona yang menghebohkan dunia, itu di azali sudah ada kamakana. Wa inna dzalikal wujud wahidun, wujud sesungguhnya satu, wal ilbas mukhtalifun, sedangkan bentuk rupanya berbeda-beda dan beragam. Ya. Hakikatnya wujud satu, akan tetapi rupanya itu beragam dan berbeda-beda. Wa anna dzalikal wujud hakikatun jami'ul mawjudat, dan wujud tersebut itu hakikat dari semua wujud, wa batiniha, dan batinnya. Wa anna jami'al kainat, dan sesungguhnya semua alam semesta, hatta dzarrah, sampai biji sawi, la tahlu an dzalikal wujud, itu tidak bisa lepas dari wujud itu. Ya, jadi wujud yang ada alam semesta ini, ya, jelas bahwa itu adalah wujud yang baru, dan wujud yang baru ini, ya, tidak lepas dari wujud yang qadim. Termasuk sebesar biji sawi pun, ya, tidak bisa lepas dari itu ciptaan Allah. Nah, baru masuk penjelasan yang berikutnya. Wa anna dzalikal wujud laisa bima'na tahaqquqi wal husul. Ya, jadi wujud tersebut tidak bisa dipahami secara laisa bima'na tahaqquq, secara makna hakiki, wal husul, dan usul, yaitu perolehan yang dimaksud itu wujud tersebut, ya, tidak bisa dipahami secara tahakkuk, secara nyata, wa usul, dan perolehan. Li'annahuma minal ma'ani masdariyah, karena keduanya itu termasuk makna-makna masdariyah. Laisa bimaujudaini, keduanya bukan dua wujud. Fil kharij, dalam kenyataannya. Wala yutlaqul wujud, dan tidak diucapkan apa wujud bihadzal makna, dengan makna ini, alal haqqi, atas hak, al maujudi, yang nyata, fil kharij, yaitu di luar, di luar kenyataan, ta'alam hatimi andalika, dari tersebut, uluan, dengan maha tinggi, kabiron, yang maha besar, bal alaina, bahkan kami menentukan, bidzalikal wujud, dengan wujud itu, al haqiqati, yang hakikat, al mutasifati, yang disifati, bihadas sifat, dengan sifat ini, akni, maksudnya wujuduha
wujudnya bidzatiha dengan zatnya, wa wujud syairil mawjudat, dan wujud seluruh yang wujud itu biha dengan zatnya, wantifa fi ghairiha fil ghaib, dan tidak adanya selainnya fil gharis dalam kenyataan. Jadi maksudnya dalam memahami wujud ini harus proporsional ya, proporsional. Tadi sudah dijelaskan bahwa wujud alam semesta ini ya pada hakikatnya yang menciptakan adalah Allah. Ya, wujud yang ada di alam semesta dengan berbagai macam rupanya itu Allah lah yang menciptakan. Ya. Akan tetapi dalam memandang wujud tersebut harus tepat. Ya, jangan sampai wujud-wujud makhluk tadi itu dianggap wujud Tuhan. Gitu. Dia tetap wujud yang namanya tasbih. Tasbih itu wujud yang sifatnya makhlukiah. Wujud tasbih itu banyak kekurangan. Karena wujud tasbih ini tidak boleh digeneralisir, oh itu sebagai wujudul hak. Maka di sini perlu meletakkan letak perbedaan di sini harus tepat. Nah, sebab kalau tidak, ya nanti akan terjadi sebagaimana murid-muridnya Syekh Samsuddin As-Sumatrani dan Syekh Hamzah Fansuri yang menyatakan, ya, al-alam huwa Allah. Alam adalah Allah. Allah huwal alam. Nah ini panteistik. Ya, ini tidak dibenarkan. Ini pemahaman yang menyimpang, yang salah. Ya. Allah sebagai zat yang suci, qadim, itu tanzih, transenden. Ya, memiliki sifat-sifat keistimewaan, maha suci, maha dahulu, maha kekal, maha segala-galanya. Ini tanzih. Nah, sedangkan wujud di alam semesta ini kudus dengan ragam bentuknya. Ya, dengan ragam bentuknya. Nah, wujud ini harus dipahami secara proporsional bahwa ini adalah wujud baru kudus yang diciptakan oleh Allah. Dia bukan Allah. Ini yang dimaksud. Dia bukan Allah. Maka di sini perlu pemahaman tasbih. Ya. Ini ya prinsip akidah Asy'ariyah. Ya. Ini menjaga posisinya di sini. Jadi wujud alam semesta adalah bersifat tasbih. Ya. Kalau dia tasbih, jangan sampai dia dinisbatkan, oh dia wujud al-haq. Gitu. Tapi ya, melihat wujud yang tasbih ini, kalau dalam pandangan para sufi yang muhakkik, itu dipandang bahwa wujud itu pun wujud yang sumbernya dari Allah. Jadi ketika melihat wujud yang baru, langsung punya kesadaran ingat kepada Allah. Atau bahasa yang lebih lugasnya adalah ketika melihat ragam wujud, ya, ini dipandang dengan suhud. Suhud itu memandang dengan mata kepala, dengan memandang dengan hati. Hakikatnya wujud yang ada itu kembali kepada Allah, tapi dia bukan Allah. Ini yang disebut menjaga posisi tasbih. Ya. Inilah pemahaman Asy'ariyah. Ya. Kemudian para sufi melihatnya dari sisi hakikatnya, bahwa wujud yang ada itu ya harus dipandang hakikatnya kembali kepada Allah. Maka ketika melihat wujud yang ada di alam semesta ini, pandangannya selalu connecting kepada Allah, memandang, mengembalikan kepada Allah. Termasuk hal-hal yang sekarang lagi rame, ya, memandang corona pun harus dipandang secara tauhid, yaitu dipandang sebagai ciptaan Allah, Allah yang menciptakan. Ya. Secara etika kalau Allah yang menciptakan, ya Allah juga yang bisa mengangkat, ya Allah juga yang bisa menyembuhkan. Jadi dalam memahami tauhid,
Ini harus tepat. Sebab kalau tidak tepat, akhirnya menjadi Jabariyah. Ya. Kan semua yang menciptakan Allah, corona menciptakan Allah. Kalau Allah nggak menghendaki kena saya ya nggak kena. Gitu. Anehnya dia tidak usaha dan ikhtiar. Ya, akhirnya sembrono. Setelah sembrono kena benar. Apakah dia akan menyalahkan Allah? Karena menurut Asy'ariyah harus ada usaha dan ikhtiar. Iya, corona dari Allah. Tapi kita sebagai umat manusia yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah ala madzhab Asy'ariyah itu harus ada usaha dan ikhtiar, ya, langkah-langkah preventif supaya kita aman dan selamat dari itu. Bukan berarti kita takut, tapi kita ada usaha dan ikhtiar. Nah, sementara pemahaman Jabariyah tidak seperti itu. Dia tidak ada usaha dan ikhtiar. Pokoknya yakin kalau Allah tidak menghendaki saya sakit karena corona, ya enggak gitu. Tanpa usaha. Ini yang disebut paham Jabariyah. Nah, paham Jabariyah ini termasuk paham yang tidak tepat, ya, untuk diamalkan karena berisiko mengandung mandorot tadi itu. Kalau Asy'ariyah, ya, ini lebih preventif, ada tahapan-tahapannya, ya. Secara akidah tidak rusak karena memandang kepada Allah. Sedangkan usaha dan ikhtiar juga ini sebagai langkah hati-hati preventif, ya, karena sedetik yang akan datang kita pun tidak tahu. Semua ada pada rahasia Allah. Itu. Maka memahami, ya, kajian hakikat, ya, harus dilandasi dengan akidah Asy'ariyah ini penting. Baru setelah itu naik ke akidah Ahlus Sufi yang disebut oleh Ibnu Arabi sebagai akidahnya Ahlul Kasfi wal Wujud. Ya. Ini penjelasan dari keterangan tadi. Kemudian selanjutnya wa inna dzalikal wujud min kaisul kunhi la yankasif fil ahadin wa la yudrikul aqlu wal wahmu wal khawas wa la ya'ti fil qiyas li anna kulluhunna muhtasatun wal muhdis la yudriku bil kunhi ilal muhdis ta'ala la huwa sifatu alal hudus ulwang kabiro. Nah, ini ada penjelasan lebih rinci lagi bahwa wujud tersebut dari sisi kunhi itu tuh proses kejadiannya, ya. Maksudnya wujud Allah atau disebut kunhi zat Allah. Itulah yang kasiful ahadin, tidak bisa disingkap oleh siapapun. Itu. Maka dibatasi oleh hadis tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi yang boleh jangan masuk ke zat, tapi masuklah ke ciptaan Allah untuk mengenal Allah. Ini makalah Syekh Fadlullah menyatakan bahwa wujud dari sisi kunhi itu tidak bisa disingkap siapapun, wala yudrikul aqlu, dan akal pun tidak mampu menembusnya, walal wahmu, apalagi wahm, walal khawas, dan tidak juga mampu khawas, yaitu indrawi itu juga nggak bisa sampai ke situ. Wala ya'ti fil qiyas, dan juga tidak bisa dibuat qiyas, perumpamaan itu nggak bisa. Ya. Lianna kullahunna, karena semuanya itu muhdisatun, karena semua itu baru. Bagaimana sesuatu yang baru mau menggambarkan sesuatu yang qadim? Nah, ini Syekh Fadlullah membatasi. Jadi jangan masuk ke wilayah kunhidat, karena siapapun tidak akan masuk ke situ. Bahkan orang yang punya akal, wahm, khawas, dan dibuat kias pun tetap tidak bisa
memberikan gambaran yang persis itu tidak. Sebab apa? Li'anna kulahunna, sebab perumpamaan-perumpamaan ini itu muhtisat, sesuatu yang baru. Wal muhtis la yudriku bil kunhi, sedangkan yang baru tidak mungkin bisa menyentuh kunhi. Ya. Ilal muhtis, kecuali muhtis ta'ala. Muhtis ta'ala itu artinya ya makhluk, ya makhluk ini adalah sebagai ciptaan Allah yang baru, ya. Dzatahu, zatnya, sifat tahu dan sifatnya. Anil khudusi, dari segala yang kudus. Uluwan, maha tinggi Allah, kabiron, maha besar. Gitu, ya. Itu. Jadi Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri ya di sini memberikan garis tegas ya, bahwa seorang salik yang ingin mengenal Allah ya itu tidak bisa melalui ya memahami wujud kunhi, karena wilayah ini wilayah khusus yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Nah, maka objek yang bisa dijadikan kajian untuk mengenal Allah, untuk menuju Allah, yang melalui objek yang baru. Itu. Lah, objek yang baru ini ya, nanti diteliti, dikaji, dipahami. Oh, ternyata yang baru ini pun dari yang kodim. Gitu. Akhirnya, oh iya ya. Akhirnya paham juga. Oh iya ya, alam semesta ini macam-macam, ada pohon, ada binatang, ada, oh iya ya, semua itu Allah yang menciptakan. Nah, maka untuk mengenal Allah yang melalui wujud-wujud yang kudus ini, ya jangan terlalu menghayal kemudian mendiskusikan soal kunhizat, layang kasiful ahadin, tidak bakalan bisa. Itu di hadis juga sudah dijelaskan ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Boleh kita berpikir ya, untuk mengenal Allah melalui ciptaannya, tapi kita tidak boleh mengenal Allah melalui zatnya. Ahmak akan rusak. Ya, gitu. Jadi di sini uluwan kabirun, bahwa Allah Maha Tinggi ini, Allah yang Maha Qadim ini uluwan kabirun. Jangan sampai zat yang uluwan kabirun ini ya diseret kepada pemahaman wujud kudus. Gitu. Maka di sini jelas bahwa wujud kudus itu sebagai sarana untuk dikaji secara hakikat supaya menjadi perantara kita mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, kita praktekkan dengan syuhud, yaitu memandang objek-objek itu kembali kepada Allah. Lihat gunung yang indah, langsung kembali kepada Allah. Lihat ya kota Jakarta lagi lenggang, kembali kepada Allah. Lihat macam-macam, kembali kepada Allah. Nah inilah yang namanya syuhud ini seperti ini, tidak untuk diucapkan, itu, tapi dinikmati, dirasakan. Ya. Waman arda ma'rifatahu, barang siapa yang ingin mengenal Allah min hadzal wajhi, barang siapa yang ingin mengenal Allah dari aspek ini, yaitu melalui kunhi tadi, wasa'a fihi faqad doya, dia berjalan di dalamnya, faqad doya waktu, maka sia-sia waktunya, habis, enggak manfaat. Ya, ini merupakan kalimat penting ya dari Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri, bahwa kita tidak boleh seorang salik mengkaji objek kunhidah, tapi kita melalui pendekatan wujud-wujud yang kudus, kita kaji secara hakikat, kemudian kita bisa menemukan yang hakikatnya. Nah disitulah kita mulai bertahap mengenal Allah, meyakini Allah, merasakan kehadiran Allah. Tapi kalau
ingin mengenal Allah melalui kun hizab, maka fakut doi waktu, dia buang-buang waktu dan dijamin tidak akan mencapai pada ma'rifatullah, mengenal Allah ya. Ya, sampai sini dulu. Wa anna dzalikal wujud maratibun katsirah. Minggu yang akan datang kita akan membahas tentang martabat wujud ya. Di sini ada 7 ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Saya kira cukup sampai di sini ya. Barangkali teman-teman yang pengen teks yang saya baca ini yang sudah saya tulis ulang dan saya terjemahkan. Jadi bagi teman-teman yang belum menguasai bahasa Arab secara nahwu shoroh itu terbantu untuk mengenal terjemahan-terjemahan ini ya. Itu bisa inbox ke saya ya. Kalau yang punya WA ya bisa minta WA ke saya, nanti akan saya kirim teks-teks ini ya. Saya akan berikan ya bagi siapa yang perlu ya. Insya Allah nanti akan saya kirim ya. Saya kira terima kasih ya. Mudah-mudahan minggu depan proyektor sudah bisa aktif, kita bisa lihat presentasi di layar proyektor ini ya. Sampai sini wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.